Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama menerima santapan rohani, sarapan rohani yang diberikan kepada kita melalui pembacaan dari Kitab Amsal pasal 2 ayat 6 dan Yakobus 1 ayat 5. Firman yang berbunyi demikian. Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Demikianlah pembacaan firman itu. Sebelum kita akan merenungkan firman ini, marilah kita memohon pimpinan kuasa Tuhan Roh Kudus agar firman Tuhan dapat kita nikmati bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu berkenan hadir di dalam setiap persekutuan kami anak-anak-Mu, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur, sebab Engkau telah menyertai melindungi kami dalam istirahat kami tadi malam, dan Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar, untuk dapat menikmati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan perlindungan-Mu, dan sekarang ketika kami hendak mendengar merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kami nikmati, dan oleh kuasa Roh-Mu kami akan dapat melakukan firman itu dengan taat dan setia sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mohon firman Tuhan dan Roh Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Amin. Saudara sekalian, kedua pembacaan firman pada pagi hari ini berbicara tentang hikmat. Memang di dalam pembacaan yang kedua dari Yakobus pasal 1 ayat 5, di sini dikatakan kebijaksanaan atau bijaksana. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, hikmat itu disamakan saja dengan bijaksana atau kebijaksanaan. Marilah kita memikirkan terlebih dahulu, apa sih itu hikmat? Apakah itu hikmat? Kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, maka dikatakan bahwa hikmat itu sama dengan kepandaian. Hikmat itu sama dengan kebijaksanaan. Hikmat itu juga dikatakan kesaktian. Dan juga dikatakan kekuatan gaib. Saudara sekalian, dari kedua macam artian ini, entah kebijaksanaan atau kesaktian, maka kita mau mengerti dari Alkitab apa yang dikatakan hikmat. Judul renungan kita pada pagi hari ini, mencari atau menemukan hikmat Allah. Dalam Alkitab kita banyak membaca tentang hikmat itu. Khususnya Raja Salomo yang mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan.
menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya sumber hikmat itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, apabila orang mau mencari hikmat, haruslah datang kepada Allah. Hikmat Allah akan menyelamatkan dunia ini. Hikmat Allah akan menyelamatkan kita manusia yang telah diciptakannya. Tetapi dari Alkitab juga kita tahu bahwa hikmat itu ada juga hikmat manusia. Ada hikmat Allah, ada hikmat manusia. Kalau menuruti hikmat manusia, maka pada akhirnya celaka atau maut. Kalau menuruti hikmat Allah, maka akan hidup, bahkan menikmati kehidupan kekal abadi. Kalau begitu, tentu kita bersama-sama akan memilih untuk mencari dan menemukan hikmat Allah yang memberikan hidup kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya mencari dan mendapatkan hikmat Allah itu? Pembacaan kita yang kedua memberitahukan kepada kita supaya kita mencari kepada Allah. Mencari dalam doa, meminta kepada Allah supaya Allah sendiri memberikan hikmat itu. Mendengarkan hikmat yang dari Allah melalui membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Juga secara langsung mendengarkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, kalau kita membaca Perjanjian Baru, khususnya 1 Korintus 1 ayat 24, di sana dikatakan Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Dialah yang harus dicari. Kita tidak mencari, tetapi kita ditemui oleh hikmat itu. Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Oleh karena Dia sendiri yang telah datang ke dunia ini untuk memberikan kepada kita manusia pengertian tentang siapa hikmat itu. Maka kita perlu menemukan Dia. Temuilah Dia, sang hikmat itu, dan mintalah kepadanya hikmat itu. Saudara sekalian, inilah firman ajakan bagi kita pada pagi hari ini, supaya kita selalu mau mencari Dia, menemukan Dia, hikmat Allah itu. Supaya ketika kita telah mendapatkan hikmat itu, dengan bijaksana kita dapat menjalani hidup ini. Dan bersama-sama dengan sang hikmat, kita akan mencapai tujuan hidup kita ini, yaitu keselamatan kekal dalam kemuliaan-Nya di surga mulia. Demikianlah saudara sekalian, marilah kita terus membaca firman Tuhan, sumber hikmat Allah itu. Marilah kita senantiasa meminta kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah sang hikmat itu, agar kita sungguh mendapatkan apa yang dijanjikannya bagi kita, yaitu sukacita dan damai sejahtera kekal dalam kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab pada pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami menemukan Dikau, sang hikmat yang membuat kami menjadi berhikmat untuk dapat dengan bijaksana menjalani hidup ini hari ini bersama-sama dengan Tuhan.
Kami mohon penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.